Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menuntun hidup kita setiap saat, baiklah kita senantiasa membangun relasi dan komunikasi kepada Tuhan dengan doa dan berkenan mendengarkan firman-Nya. Untuk hari ini, Rabu tanggal 19 November 2025, ayat renungan bagi kita diambil dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat 26 yang dibacakan oleh salah seorang remaja anggota jemaat kita. Nats Renungan Harian Rabu 19 November 2025 diambil dari Matius 7 ayat 26. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dalam bahasa Batak Tidok, alai naum bege hataki hapedang diulahuni. Ima sipatu dusun tuhalak naoto na paulihon bagasna di atas rihit. Amin. Terima kasih atas bacaannya. Marilah kita merenungkan satu ayat harian yang baru kita dengarkan. Ayat ini merupakan bagian penutup dari ajaran Yesus yang paling terkenal, yang biasa disebut khotbah di bukit. Itu dapat kita temukan di Injil Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7. Dalam nats ini, Yesus tidak hanya mengubah atau memperberat Taurat, tetapi ia menjelaskan kedalaman sejati dari hukum Allah. Bagi umat Israel pada waktu itu, nats atau khotbah di bukit ini berfungsi sebagai deklarasi kerajaan surga dan bagaimana warga kerajaan seharusnya hidup. Ayat penutup ini bersama dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang rumah di atas batu, memiliki maksud utama, antara lain memperingatkan kita. Mendengar ajaran Yesus saja tidak cukup, mereka harus menjadi pelaku firman. Yang kedua, memperjelas perbedaan. Ada dua jalan dan dua jenis orang, yaitu orang bijaksana di mana dia membangun di atas batu, yaitu Kristus dan ajarannya. Dan yang kedua, orang bodoh membangun di atas pasir, yaitu usaha diri sendiri, tradisi kosong atau pendengaran yang tidak taat. Dan yang ketiga, meyakinkan mereka. Hanya dengan ketaatan praktis yang dapat memberikan fondasi yang kokoh untuk menghadapi badai kehidupan. Di antaranya ada ujian iman, penganiayaan, dan hari penghakiman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat 26 ini menyoroti figur orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Bagi umat Israel, memahami ayat ini berarti mereka akan tahu bahwa keselamatan bukanlah dari hasil dari ritual semata seperti persembahan atau sunat atau pengetahuan Taurat yang kering, melainkan dari hubungan ketaatan yang menghasilkan buah. Mereka menerima pondasi yang sejati untuk harapan mesianik mereka. Pondasi itu bukan sistem hukum yang dangkal yang mereka kembangkan sendiri, tetapi pribadi dan ajaran Yesus sendiri. Bagi kita sebagai umat Tuhan di masa kini juga dihadapkan pada ujian pondasi. Pasir dan batu dalam konteks kehidupan kita dapat diartikan sebagai berikut. Sebagai simbol yaitu pasir dan batu. Pemahaman atau penafsiran praktis yang boleh kita pahami, di mana dipahami sebagai pondasi hidup
Di saat ini seperti kepopuleran, kekayaan, pencapaian karir, pujian manusia, atau juga mungkin filosofi dunia. Yang ketiga yang perlu kita pahami adalah reaksi terhadap firman. Ada dua sikap, yaitu yang pertama mendengar di kebaktian, memuji keindahan ajaran, tetapi tidak diterapkan dalam keputusan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendengar, merenungkan, dan mengubah perilaku berdasarkan firman Tuhan. Dia menghidupi ketaatan hanya kepada Tuhan. Untuk itu mungkin boleh kita mendengarkan contoh praktis. Misalnya dalam keuangan. Rumah di atas pasir adalah ketika kita mendengar firman tentang memberi dan integritas. Tetapi dalam praktek kita curang dalam berbisnis atau menjadi hamba uang yang menghalangi kita untuk peduli pada sesama. Rumah di atas batu adalah ketika kita jujur sekecil apapun profitnya, karena tahu Tuhanlah sumber kekayaan sejati. Yang kedua, dalam relasi kita, mungkin juga relasi di media sosial. Rumah di atas pasir adalah ketika kita tahu firman tentang kasih dan tidak menghakimi, tetapi kita cepat menyebarkan gosip, mengucapkan kata-kata kebencian misalnya, atau membuli di media sosial. Rumah di atas batu adalah ketika kita memilih diam daripada mencelakai, mencederai, atau mencemarkan nama orang lain, meski kita punya kesempatan. Dan yang ketiga, saat krisis badai dalam kehidupan kita. Rumah di atas pasir adalah ketika karir hancur, kita langsung putus asa dan menyalahkan Tuhan karena kita menaruh identitas pada pekerjaan. Rumah di atas batu adalah ketika badai datang, kita tetap teguh dan berpegang serta berpengharapan pada janji-janji Allah. Karena identitas kita ada di dalam Kristus. Jika kita hanya pendengar, dalam Matius 7:26, saat badai datang, keruntuhan rohani kita akan terjadi hebat. Itu dapat kita lihat dalam pasal 7 ayat 27. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, boleh kita mengambil rangkuman dari renungan ini. Satu, khotbah di bukit merupakan panggilan ketaatan. Yesus mengakhiri ajarannya dengan menegaskan bahwa respons yang benar terhadap firman-Nya adalah melakukannya, bukan sekedar mengetahuinya. Yang kedua, pasir diibaratkan mendengar, batu adalah pelaku. Orang yang hanya mendengar dan tidak melakukan adalah orang bodoh, karena ia memilih pondasi yang sementara, rapuh, dan tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, pondasi diuji oleh badai. Nilai pondasi kita tidak terlihat saat cuaca cerah, melainkan saat badai kehidupan menerpa. Itu menjadi ujian. Itu mungkin membuat kita sakit atau godaan, kesulitan finansial misalnya. Nah, kita boleh mengambil refleksi dalam renungan ini dengan pertanyaan. Ajaran Yesus manakah yang sudah kita dengar berulang-ulang, namun masih kita tunda untuk melakukan dalam hidup kita? Misalnya mengampuni, berbagi, jujur, mendoakan musuh. Yang kedua, mari kita minta Roh Kudus menolong kita untuk tidak hanya menikmati keindahan firman, tetapi untuk memiliki kebenaran dan keseriusan hati untuk mengubahnya menjadi tindakan ketaatan.
Hanya dengan cara itu, kita akan menjadi orang bijak yang membangun hidup di atas batu karang yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Engkau menyapa kami dengan firman-Mu, sehingga kami memiliki pondasi hidup yang kuat. Kami tidak memilih pasir yang menjadi dasar hidup kami, tetapi hanya firman Tuhan di dalam Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan, perjalanan kami hari ini, baik dalam pekerjaan, di keluarga, perjalanan, atau berbagai relasi yang kami lakukan, kiranya kami dapat mewujudkan panggilan ketaatan yang Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini. Dengar doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin.